Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gebi Lewani Febo Ondang dengan NIM 2214201060. Saya dari kelas A2 semester 3, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tuberkulosis. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan dewasa kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi dengan dosen pengampu Nursyani Lonto, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah benih, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Semua orang berisiko tertular tuberkulosis, tetapi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadi penularannya seperti melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat mengidap penyakit atau meminum obat-obatan tertentu. Bayi dan anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang, orang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya mulai menurun, individu yang berpergian ke daerah kasus tuberkulosis tinggi, konsumsi alkohol berlebihan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, perokok aktif maupun pasif, bekerja di fasilitas kesehatan yang mengharuskan berkontak erat dengan orang sakit, dan tinggal bersama pengidap tuberkulosis. Tanda dan gejala tuberkulosis aktif meliputi batuk selama 3 minggu atau lebih, batuk darah atau lendir, nyeri dada, penurunan berat badan, kelelahan, demam, keringat saat malam hari, panas dingin, serta kehilangan selera makan. Dokter perlu melakukan salah satu opsi tes berikut untuk memastikannya. Tuberculin skin test adalah diagnosis yang paling umum digunakan. Melalui tes ini, zat tuberkulin disuntikan tepat di bawah kulit lengan. Yang kedua, tes darah. Melalui tes ini, dokter dapat mengukur reaksi sistem kekebalan terhadap bakteri tuberkulosis. Tes darah juga bisa menentukan seseorang memiliki tuberkulosis laten atau aktif. Tes pencitraan. Jika hasil tuberkulin tes positif, dokter kemungkinan akan merekomendasikan ronsen dada atau CT scan. Melalui tes pencitraan tersebut, dokter dapat mendeteksi perubahan yang ada pada paru-paru. Selanjutnya yang keempat, ada tes dahak. Jika ronsen dada menunjukkan tanda-tanda tuberkulosis, dokter akan mengambil sampel dahak. Sampel ini digunakan untuk menguji tes jenis tuberkulosis yang resisten terhadap obat. Pengobatan tuberkulosis berfokus pada konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter yang dapat berlangsung dari 6 hingga 9 bulan. Selama pengobatan tuberkulosis, penting bagi pengidapnya untuk patuh mengonsumsi obat sesuai dengan yang dokter resepkan dan tidak menghentikan sebelum dokter mengizinkan. Sebab jika pengidap berhenti minum obat sebelum waktu yang dokter sarankan, bakteri tuberkulosis berisiko kebal terhadap obat. Kondisi ini membuat pengidapnya membutuhkan pengobatan tuberkulosis yang lebih lama dengan terapi yang berbeda dan mungkin lebih berdampak negatif untuk tubuh. Dokter juga kemungkinan akan menggunakan lebih dari satu obat atau kombinasi untuk pengobatan tuberkulosis. Berikut adalah obat-obatan yang dapat dokter resepkan: pyrazinamide, isoniazid, rifampicin, etambutol, dan rifampicin. Pencegahan tuberkulosis. Yang pertama, pemberian vaksin. Kedua, diagnosis sedari awal. Yang ketiga, menjaga lingkungan tempat tinggal. 4, menjalani pola hidup sehat. Komplikasi tuberkulosis yang perlu kita waspadai antara lain nyeri punggung, dan komplikasi tuberkulosis lainnya yaitu kerusakan sendi yang mempengaruhi pinggul dan lutut, pembengkakan selaput yang menutupi otak atau bisa disebut dengan meningitis. Kondisi ini ditandai dengan sakit kepala yang berlangsung lama atau berminggu-minggu, masalah hati atau ginjal, peradangan, dan penumpukan cairan pada paru-paru. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan jantung untuk memompa. Sekian pemaparan saya mengenai tuberkulosis. Terima kasih. Universitas swasta yang terletak di Manado, berdiri pada 2 Oktober tahun 2000. Beralamatkan Jalan Walter Mungisidi 6, nomor 129,
Bahu Lingkungan 2 Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang terdiri dari 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya Fakultas Keperawatan, program studi ilmu keperawatan. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakopunpi, we care, we cure to the core.